teman-teman peserta, narasumber Pak Propasio juga, Pak Muji, yang saat ini memang terselenggaranya acara ini karena memang sumbangsi dari Muji Santoso Training and Consultant memang tidak pernah bosan menyuarakan isu-isu PBJ yang sangat membantu kelangsungan PBJ di negeri ini begitu. Ini merupakan apa namanya hal yang sangat positif buat kita di PBJ. Kegedolan-kegedolan teman-teman ahli juga di sini sumbangsi. Di samping kita ada isu-isu yang sangat luar biasa, kita saling sharing dan kita pecahkan begitu. Kali ini materinya sangat luar biasa, yaitu mengenai sebenarnya poin penting atau topik hari ini adalah dengan Japung PBBJ di tahun 2021. Materinya ini yang akan dibawakan oleh penarasumber Pak Robasio. Tapi sebelum lanjut, untuk kelancaran hari ini, penyelenggaraan kegiatan hari ini, kita tidak lepas juga harus berterima kasih karena bisa lancar ke depannya menyelenggarakan acara hari ini. Kita sebelumnya berdoa, silakan. Selesai. Bapak Ibu peserta nanti seperti tadi di depan sudah disampaikan tata tertib acara hari ini. Nanti pemateri akan menyampaikan materinya, paparannya kurang lebih 40 menit. Setelah itu dikasih waktu untuk Bapak Ibu peserta untuk mengajukan pertanyaan atau sharing dan sebagainya. Silakan dengan cara raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan lewat chat Zoom nanti. Sebelum kita mulai acara hari ini, terlebih dahulu kita perkenalkan dulu penarasumber hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Robasio Ogiza, SPSI MT. Beliau di posisi jabatan LKPP sebagai Kasih Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jabatan Fungsional, Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Beliau sangat memahami berarti urusan Japung PBJ. Dan Bapak Ibu nantinya bisa sampaikan kegundahan-kegundahan di 2021, baik posisi sebagai pemangku kepentingan Japung Pengelola PBJ atau memang sebagai Japung PBJ begitu. Nah, nanti setelah pemaparan materi bisa Ibu sampaikan pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya kami berikan waktu ke Bapak Robasio. Silakan Pak Robasio. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, ya saya sebut sosialisasi saja, sosialisasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Kalau saya lihat yang hadir ini macam-macam nih ya Pak, ada yang sudah jafungnya, anggota IFPI, ada mungkin dari UKPBJ atau mungkin juga dari unsur lainnya. Jadi mungkin pertama saya atas nama LKPP mengucapkan terima kasih nih atas antusiasme Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Jadi karena saya cuma diberi waktu 40 menit untuk paparan, ya mungkin kita langsung saja Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu mungkin sebagian besar di antara Bapak Ibu sudah tahu, jadi sekarang sudah terbit Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Jadi artinya Permenpan 29 ini menggantikan Permenpan 77 tahun 2012. Tetapi Bapak Ibu, Permenpan 29 2020 ini itu baru berlaku efektif sepenuhnya itu mulai 2021 tahun depan. Nanti kita lihat di bagian mana Permenpan 77 ini masih berlaku. Jadi sekarang bisa dikatakan ini lagi transisi Bapak Ibu. Jadi LKPP sekarang sedang menyiapkan peraturan-peraturan turunannya untuk menggantikan peraturan-peraturan turunan dari Permenpan 77 tahun 2012.
Ini kira-kira peraturan-peraturan yang mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi selain Permenpan 29, mungkin perlu juga nanti sebagai Jafung dilihat-lihat itu nomor 4 itu Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS. Jadi ini semacam Permenpan payung untuk semua jabatan fungsional. Ini peraturan-peraturan turunan Permenpan 77 yang masih berlaku, Bapak Ibu, baik Perka 14 2013 tentang pedoman penyusunan formasi maupun Perka 7 2014 tentang tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit. Nah, karena saya yakin di antara audiens ini macam-macam, Bapak Ibu, latar belakangnya ada yang sudah sangat paham Jafung, ada mungkin yang setengah paham, atau mungkin masih sedikit gitu pengetahuan tentang Jafung. Nah, jadi saya anggap Bapak Ibu mungkin perlu tahu. Nah, jabatan fungsional ini, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa tentunya sekarang itu baru sampai jenjang madya, Bapak Ibu. Ini untuk jenjang utama ya masih dikaji karena ya tentunya dalam penyusunan jenjang utama ini yang paling penting itu adalah kegiatannya, Bapak Ibu. Jadi kan kalau kegiatan utama ini kan sifatnya yang strategis nasional gitu. Jadi menyusun konsep kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Nah itu. Jadi tentunya dalam penyusunan kegiatan jenjang utama ini mau tidak mau harus disinkronkan dari jenjang pertama, muda, dan madya. Nah itu yang sekarang sedang dikerjakan. Untuk jabatan ini tidak ada jenjang keterampilan, hanya jenjang keahlian. Nah di Permenpan yang baru, Bapak Ibu, Permenpan 29 itu disebutkan Jafung ini berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang jasa pada instansi pemerintah. Nah, tentunya ini berkedudukan di UKPBJ. Tetapi Jafung ini juga dapat ditugaskan pada unit kerja di luar UKPBJ untuk melaksanakan tugas pengadaan barang jasa. Nah, pengelola pengadaan, jadi Jafung ini disebut juga dengan pengelola pengadaan, itu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan. Nah, salah satu perbedaan signifikan antara Permenpan 77 dan Permenpan 29, Bapak Ibu, itu adalah penugasan pejabat fungsional ini. Jadi ini disebutnya tugas, bukan jabatan. Jadi LKPP pernah mengirim surat ke Kemenpan menanyakan itu sebagai Pokja, sebagai PP, sebagai PPK itu disebutnya apa sih? Karena kan di nomenklatur di Undang-Undang ASN maupun di PP nomor 11 tentang manajemen PNS itu kan tidak ada jabatan-jabatan seperti PPK, Pokja itu. Nah, dijawab oleh Menpan itu adalah tugas atau penugasan Bapak Ibu, jadi bukan jabatan. Nah, makanya di sini disebut tugas. Jadi di Permenpan 29 itu, Jafung ini bisa diberikan tugas antara lain sebagai Pokja pemilihan, sebagai pejabat pengadaan, sebagai PPK, dan atau PPHP atau PJPHP. Nah, selain itu juga ini disinkronkan dengan program pemerintah. Itu Jafung ini juga dapat diberikan tugas sebagai tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha, terutama di tahap penyiapan, dan sebagai panitia pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan angka kredit, Bapak Ibu bisa melihat di lampiran 1 Permenpan 29 dan di lampiran 2 Permenpan 29. Jadi kalau untuk tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa atau tugas pokoknya sekarang ada 4 Bapak Ibu mengikuti standar kompetensi jabatannya. Pertama perencanaan, kedua pemilihan penyedia, ketiga pengelolaan kontrak, dan yang keempat pengelolaan pengadaan secara swakelola. Untuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tidak jauh beda dengan Permenpan 77. Nah, ini kira-kira default antara hubungan antara pangkat dan jabatan untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini. Jadi kalau pangkat 3A, 3B itu jenjang pertama, 3C, 3D itu muda, 4A, 4B, 4C itu madya. Nah, ini kira-kira hubungannya. Jadi kalau nanti 3B mau naik ke 3C, ya itu nanti karena ini lintas jenjang harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Nah, ini kemarin pesan Pak Muji, jadi disampaikan apa-apa mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini.
Jadi sekarang ini ada 41 mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini, Bapak Ibu. Selain yang 5 ini tidak ada lagi yang lain, jadi cuma 5 ini. Tapi yang satu malah sudah selesai. Pertama, pengangkatan pertama formasi CPNS, nanti kita lihat. Yang kedua, perpindahan dari jabatan lain. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, penyesuaian atau in-passing. Yang kelima, terakhir, penyetaraan. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau pengangkatan pertama ini, ya dasar hukumnya itu Permenpan 29 tahun 2020, ini pasal 15 kalau saya tidak salah. Nah, periode waktunya itu bisa setiap penerimaan CPNS. Tentunya setiap instansi yang akan mengajukan formasi ini harus menghitung kebutuhan, menyampaikan perhitungannya ke Kemenpan, nanti divalidasi Kemenpan, ya terserah Menpan nanti berapa diberikan kuota atau formasinya. Jadi tentunya ini sangat bergantung ke penerimaan CPNS. Kalau tahun 2020 ini misalnya tidak ada penerimaan, ya berarti tidak bisa diajukan. Kemudian mekanisme kedua, perpindahan dari jabatan lain. Ini dasarnya sama, Permenpan 29 tahun 2020. Ini pada prinsipnya setiap saat Bapak Ibu, jadi tidak ada periode tertentu atau tidak dibatasi waktu. Yang terpenting nanti mengikuti dan lulus uji kompetensi, ini sedang disiapkan juklaknya. Diminta juga pengalaman di bidang pengadaan minimal 2 tahun. Nah, ini nanti dapat diperhitungkan angka kredit dari pengalaman di bidang pengadaan barang jasa. Kemudian yang ketiga, promosi ini baru Bapak Ibu. Jadi di Permenpan 29 ini ada mekanisme baru namanya promosi. Ini juga sama, tidak dibatasi periode, jadi setiap saat bisa. Cuma ini sepertinya lebih ketat Bapak Ibu. Jadi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, ini bisa ditujukan untuk 2 kategori. Jadi bagi PNS yang sama sekali belum menduduki jabatan fungsional ini, atau bagi Jafung yang sudah menduduki jabatan fungsional ini untuk kenaikan jabatan 1 tingkat lebih tinggi. Nah, untuk promosi ini dikaitkan dengan inovasi Bapak Ibu, jadi nanti harus menghasilkan karya yang inovatif. Nanti karyanya itu dinilai oleh semacam panel. Nah, panel itulah nanti yang menentukan ini bisa diusulkan promosi atau tidak. Tentunya yang mengusulkan ini adalah instansinya, jadi bukan dari si Jafungnya. Mekanisme yang keempat itu in-passing Bapak Ibu sedang berjalan sekarang. Dasar hukumnya itu Permenpan 42 tahun 2018 dan Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2019. Nah, ini ada informasi yang bagus Bapak Ibu. Jadi untuk uji kompetensi in-passing ini dari yang semula itu hanya sampai 6 Oktober 2020, sekarang diperpanjang sampai 28 Februari 2021 Bapak Ibu. Ini LKPP sudah mendapatkan surat persetujuan dari Menpan. Sekarang kenapa belum diumumkan itu kita masih konsultasi ke Menpan apakah perlu merevisi peraturan nomor 4 atau bagaimana. Karena kan kalau dalam peraturan itu peraturan yang bisa merubah itu kan yang sama selevel atau yang lebih tinggi. Nah, itu sekarang yang sedang diproses. Tapi secara prinsip itu sudah disetujui Menpan sampai 28 Februari 2021 untuk uji kompetensinya. Tapi untuk in-passing-nya sendiri itu sudah harus selesai 6 April 2021. Jadi artinya 6 April itu Bapak Ibu yang diusulkan in-passing sudah memegang SK yang ditandatangani oleh bupati atau wali kotanya. Nah, untuk in-passing juga sama dengan perpindahan, diminta pengalaman 2 tahun dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kemudian yang kelima, penyetaraan ini Bapak Ibu. Ini dasar hukumnya beda sendiri, jadi Permenpan 28 tahun 2018 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ini sudah selesai Bapak Ibu, prosesnya sudah selesai 30 Juni 2020, yang masih boleh sampai Desember itu adalah pelantikannya. Nah, ini contohnya saya ini disetarakan juga, jadi bulan depan saya itu akan dilantik ke jabatan fungsional SDM Analis Aparatur. Nah, prosesnya sudah selesai nih Bapak Ibu. Nah, untuk penyetaraan ini itu ditujukan bagi eselon 3, 4, 5. Jadi yang disetarakan adalah jabatannya. Jadi yang sedang menduduki jabatan eselon 3 itu disetarakan ke Madya, yang sedang menduduki eselon 4 disetarakan ke Muda, dan yang eselon 5 seandainya ada itu disetarakan ke jenjang pertama. Nah, penyetaraan ini itu tidak melibatkan instansi pembina, Bapak Ibu. Jadi contohnya untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, itu LKPP tidak terlibat sama sekali, Bapak Ibu. Urusannya langsung antara instansi Bapak Ibu dengan Kementerian Pan-RB. Ini ibarat jalan tol, Bapak Ibu. Jadi tidak ada formasi, tidak ada uji kompetensi. Nah, kalau in-passing kan
ada uji kompetensi, harus dihitung dulu formasinya, dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran 5 mekanisme pengangkatan yang ada untuk masuk ke dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, untuk pengangkatan pertama, nanti Bapak Ibu detailnya bisa baca di Permen 29 pasal 15. Cuma di sini yang penting, paling lama setelah diangkat CPNS itu Bapak Ibu, setahun itu harus diangkat ke dalam PNS, dan paling lama 1 tahun itu diangkat ke dalam jabatan fungsional ini. Jadi artinya di sini untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini tidak ada uji kompetensi Bapak Ibu. Sepanjang syarat administrasinya terpenuhi, bisa langsung diangkat ke dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Cuma setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional, paling lama 3 tahun harus mengikuti pelatihan Jafung ahli pertama. Jadi ini pelatihan penjenjangannya. Nah, itu harus mengikuti dan lulus. Dan angka kredit dihitung sejak diangkat sebagai pejabat fungsional. Jadi beda nih Bapak Ibu, kalau dulu di Permen 477, ikut penjenjangan dulu, baru dilantik Jafung. Kalau sekarang, dilantik dulu, diangkat sebagai Jafung, baru mengikuti pelatihan penjenjangan pertama. Nah, ini perpindahan. Di sini ada batasan usia, jadi yang akan menduduki jenjang pertama dan muda itu maksimal 53 tahun. Bagi yang akan menduduki jenjang madya itu maksimal 55 tahun. Juga diminta pengalaman dalam bidang pengadaan minimal 2 tahun. Nah, pengalaman ini nanti dapat diperhitungkan sebagai angka kredit ketika muncul di SK pengangkatannya. Nah, ini kalau untuk perpindahan ini ya diusulkannya minimal 6 bulan sebelum batas usia pensiun Bapak Ibu. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, promosi. Jadi promosi ini ditetapkan berdasarkan kriteria, termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Jadi ini mungkin yang sekarang sedang disusun oleh Kemenpan, yang manajemen talenta nasional itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu harus masuk ke rencana suksesi di instansinya, kemudian menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Kemudian memenuhi standar kompetensi. Nah, LKPP sudah pernah menanyakan ke BKN dan Kemenpan, jadi nanti akan dibentuk semacam panel lintas instansi Bapak Ibu untuk menilai inovasi ini. Jadi inovasi mana yang dianggap memenuhi kriteria untuk diusulkan promosi. Nah, ini dilaksanakan dalam hal tadi PNS yang belum menduduki jabatan fungsional atau PNS yang sudah menduduki Jafung yang untuk diusulkan kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi. Ini juga nanti harus lulus uji kompetensi dan tentunya juga harus ada formasinya. Kemudian mekanisme keempat yang sekarang sedang berlangsung Bapak Ibu, in-passing. Nah, ini kira-kira alurnya. Jadi sebagian besar di instansi Bapak Ibu sudah mengusulkan in-passing ini sedang berjalan. Jadi intinya bagi instansi yang sama sekali belum menghitung kebutuhan, nah itu terlebih dahulu harus dihitung kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi nanti disampaikan perhitungannya ke LKPP, LKPP akan memvalidasi, nanti diterbitkan rekomendasi kebutuhan, nah barulah instansi nanti mengajukan in-passing-nya. Nanti bagi yang lulus, LKPP akan menerbitkan rekomendasi pengangkatan. Nah, hasil penghitungan kebutuhan tadi setelah mendapatkan rekomendasi dari LKPP itu juga harus segera dikirim ke Menpan untuk mendapatkan surat penetapan formasi. Nah, berdasarkan surat penetapan formasi dan rekomendasi pengangkatan dari LKPP, barulah dilakukan pengangkatan ke dalam Jafung ini, paling lambat 6 April 2021. Kemudian di Permen 29 yang baru, Bapak Ibu, itu penilaian kinerja itu ada perbedaan signifikan dari Permen 477. Jadi kalau dulu kan Jafung ini bekerja ada 2 instrumen penilaian kinerjanya, Dupak dan SKP. Dupak ke tim penilai, SKP ke atasan langsung. Sekarang itu digabung Bapak Ibu. Jadi SKP itu nanti Dupak yang dipindahkan isinya ke dalam SKP, kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, SKP ini harus disusun di awal tahun Bapak Ibu. Jadi sudah dimasukkan nanti rencana kegiatan setahun ke depan. Kemudian SKP untuk setiap jenjang diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan unit kerja. Nah, target kinerja ini ada 2 Bapak Ibu kinerja utama. Ini nanti berupa target angka kredit, jadi diambil dari lampiran 1 Permenpan, dan kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Nah, nanti silakan dilihat Bapak Ibu. Nah, sekarang juga ada yang namanya target angka kredit minimal per tahun Bapak Ibu. Jadi kalau dulu Jafung ini kan bekerja, silakan kerja saja, belakangan baru dihitung Dupaknya dapat berapa angka kreditnya. Sekarang enggak Bapak Ibu.
Jadi mulai 2021 di awal tahun Jafung ini sudah menyusun SKP yang mencakup atau memperhitungkan target angka kredit minimal 1 tahun ke depan. Untuk Jafung pertama 3A 3B itu minimal 12,5 Bapak Ibu target angka kreditnya. Muda 25, Madya 37,5. Tapi ada nggak enaknya nih Bapak Ibu. Jadi kalau Jafung dulu sebelum Permenpan 29 kan kerja berapapun angka kreditnya bisa diakui, bisa dihargai. Sekarang enggak Bapak Ibu, sekarang maksimal yang bisa diakui itu cuma 150% dari target minimal ini. Jadi misalnya Jafung pertama 12,5, Bapak Ibu kerjanya banyak, volumenya di UKPBJ, dapat angka kredit sampai 20 misalnya yang jenjang pertama ini. 150% dari 12,5 ini kan 18,75 Bapak Ibu. Yang dihargai cuma 18,75 Bapak Ibu, sisanya hangus Bapak Ibu. Nah itu yang agak kejamnya. Jadi seandainya Bapak Ibu angka kreditnya banyak, berlimpah, ya yang bisa diakui itu cuma 150% dari target minimal ini. Kemudian sekarang ini juga ada penilaian kinerja ini dikaitkan dengan hukuman disiplin Bapak Ibu. Ini di Permenpan 29 tidak ada, tapi nanti akan muncul di peraturan pembinaan Jafung pengelola pengadaan yang disusun oleh BKN. Jadi sekarang sedang disusun peraturannya, sudah selesai kemarin pembahasannya. Jadi target angka kredit tadi Bapak Ibu seandainya capaiannya 25-50%, itu nanti akan dapat hukuman disiplin tingkat sedang. Tapi kalau capaiannya di bawah 25%, nanti hukumannya disiplin tingkat berat. Tapi ini bagaimana dan bentuk hukumannya nanti diserahkan sepenuhnya ke instansi asal Bapak Ibu. Jadi LKPP tidak terlibat di sini Bapak Ibu. Jadi apakah nanti hukuman disiplin tingkat sedang ini misalnya teguran atau bagaimana, ya itu terserah instansinya. Kemudian juga ada angka kredit pemeliharaan, ini juga Permen lama ada juga. Jadi Jafung pada pangkat tertinggi di jabatannya Bapak Ibu, itu seandainya di atasnya belum ada yang kosong formasinya, nah itu harus mengumpulkan angka kredit pemeliharaan namanya. Untuk Jafung pertama itu artinya 3B, itu 10 tahun, Muda 3D 20 tahun, Madya 3C, Madya 4C itu 20. Nanti kita bahas ini kaitannya dengan formasi. Nah, juga ada perubahan pejabat yang berwenang. Jadi sekarang pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit itu kalau untuk Madya Bapak Ibu 4A, 4B, 4C itu sekarang di LKPP Bapak Ibu. Kalau dulu kan 4A masih di instansi masing-masing. Nah, untuk Jafung pertama dan Muda itu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian. Ya, artinya eselon 2 yang membidangi kepegawaian itu. Nah, itu untuk ahli pertama dan ahli muda. Kemudian sekarang tim penilai angka kredit kewenangannya lumayan luas Bapak Ibu. Jadi misalnya yang G itu bisa memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi berdasarkan penilaian angka kredit, ya tim penilai bisa mengusulkan kepada pejabat yang berwenang apakah mengikutsertakan dalam diklat, pemberian sanksi, tunjangan, dan sebagainya. Nah, ini sama, jadi kalau tim penilai pertama dan muda itu berkedudukan di instansi pemerintah, Bapak Ibu artinya di instansi masing-masing, tapi kalau yang Madya, 4A, 4B, 4C, sekarang penilaiannya sudah di LKPP sepenuhnya. Ini sudah. Ini kira-kira komposisinya Bapak Ibu, komposisi tim penilai jadi hampir sama dengan yang Permenpan 77. Jadi ketuanya itu berasal dari unsur teknis pengadaan, atau bisa juga dari pejabat pimpinan tinggi pertama atau Jafung Madya-nya Bapak Ibu. Nah itu bisa menjadi ketua tim penilai. Nah kalau dulu ada wakil ketua, sekarang tidak ada, langsung sekretaris. Nah ini harus tetap berasal dari unsur kepegawaian. Minimal Jafungnya 3 anggotanya, anggota tim penilai minimal 3, nah dari 3 ini minimal 2 Jafung. Tentunya jumlah anggota ini bisa disesuaikan dengan jumlah Jafung di instansi tersebut yang akan dinilai Bapak Ibu. Ini syarat-syarat keanggotaannya, menduduki jabatan atau pangkat terendah sama dengan jabatan atau pangkat Jafung yang akan dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan menilai, dan dapat melakukan penilaian terus-menerus. Nah ini kita lewati saja karena waktunya terbatas. Kemudian sekarang antara Permenpan 29 dan 77 Bapak Ibu ada perbedaan dalam indikator penetapan kebutuhan.
Jadi sekarang indikator penetapan kebutuhan itu ada 3. Pertama, jumlah paket yang dikerjakan. Kedua, jumlah total anggaran pengadaan. Yang ketiga, jenis metode pemilihan penyedia. Nah, yang ketiga ini kalau kita breakdown, ini sekaligus juga yang akan membedakan pekerjaan yang pertama, muda, dan madya, Bapak Ibu. Jadi untuk jenjang pertama, itu level kompetensinya 2, itu lebih diarahkan untuk melakukan kerjaan-kerjaan dengan metode pemilihan pengadaan langsung, tender cepat, e-purchasing, dan pembelian. Kalau muda itu untuk tender seleksi penunjukan langsung, jadi artinya tender seleksi biasa. Kalau madya ini sama sulitnya dengan Permenpan 77 Bapak Ibu, jadi tender seleksi internasional, pengadaan badan usaha pelaksana KPBU, dan pekerjaan terintegrasi. Jadi artinya Bapak Ibu yang di Permenpan 77 pekerjaan pertama yang di bawah 5M, muda 5-50M, madya di atas 50M, itu sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu, sudah digantikan dengan metode ini. Tapi dalam konteks penilaian angka kredit itu masih tetap digunakan sampai akhir 2020. Nah, ini kira-kira perbedaan yang signifikan. Kemudian di Permenpan 29 Bapak Ibu, itu tidak lagi mengenal istilah pembebasan sementara. Sekarang adanya pemberhentian. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 47 Permenpan 29 2020. Jadi ada 6 kategori yang membuat Jafung bisa diberhentikan sebagai Jafung, Bapak Ibu. Pertama, mengundurkan diri dari jabatan. Ini harus disetujui oleh instansi asalnya dan instansi pembinanya. Jadi tidak asal mengundurkan diri, dan ini juga sifatnya lebih ke alasan pribadi, misalnya karena kesehatan dan sebagainya. Kategori kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. Misalnya Bapak Ibu ditugaskan sebagai di komisi-komisi pemerintah, misalnya di KPK, atau Bapak Ibu ditunjuk sebagai menteri misalnya, atau tersangkut tindak pidana, sambil menunggu putusan pengadilan, nah itu diberhentikan sementara. Kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan yang ini Bapak Ibu, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas. Artinya ditugaskan sebagai pejabat struktural, kalau di tempat Bapak Ibu masih ada jabatan struktural yang bisa diduduki. Kemudian yang keenam, tidak memenuhi persyaratan jabatan, ini lebih karena alasan kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Nah, untuk yang A dan F, Bapak Ibu, yang mengundurkan diri dari jabatan dan tidak memenuhi persyaratan jabatan, sekali Bapak Ibu berhenti karena alasan A dan F ini, itu selamanya tidak dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional ini. Tapi kalau yang B, C, D, E, Bapak Ibu diberhentikan, suatu saat bisa kembali diangkat ke dalam jabatan fungsional ini. Tentunya tersedia lowongannya. Nah, khusus yang E, yang ditugaskan ke struktural, itu dapat disesuaikan pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan tentunya juga ada lowongannya. Ini diklat-diklat yang bisa diikuti oleh pejabat fungsional. Jadi dalam kewajiban diklat ini kita mengacu ke PP 11 2017 yang sudah diganti dengan PP 17 2020. Jadi setiap PNS termasuk Jafung ini Bapak Ibu itu minimal 20 JP setiap tahun berhak untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Tapi tentunya kalau setahun 20 JP ini terlalu sedikit Bapak Ibu. Nah, tentunya di tempat Bapak Ibu di UKPB ini bisa lebih detail merencanakan menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi ini. Untuk kenaikan pangkat dan jabatan ada sedikit perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau kenaikan pangkat tetap minimal 2 tahun di pangkat, kalau untuk jabatan minimal 1 tahun di jabatan. Tapi kalau dulu yang angka kredit pengembangan profesi yang sering dikeluhkan, sekarang hanya dibutuhkan untuk kenaikan ke madya Bapak Ibu. Jadi kalau dari pertama ke muda itu tidak dibutuhkan angka kredit pengembangan profesi. Jadi yang dibutuhkan itu cuma dari naik 3D ke 4A, dari muda ke pertama. Nah, untuk penilaian angka kredit Bapak Ibu, jadi di pasal 57 huruf B itu disebutkan, penilaian kinerja mulai berlaku 1 Januari 2021. Jadi artinya sampai akhir Desember 2020, penilaian kinerja tetap mengacu ke Permenpan 77 2012 dan LKPP nomor 7 tahun 2014. Nah, pekerjaan Bapak Ibu sampai akhir 2020 itu masih bisa dinilaikan paling lambat Oktober 2022 Bapak Ibu. Kalau sampai Oktober 2022 belum dinilaikan dupaknya yang pekerjaan sampai akhir 2020 ini, itu hangus Bapak Ibu, tidak bisa lagi dinilaikan.
Nah, ini juga ada penegasan terhadap organisasi profesi. Jadi disebutkan organisasi profesi jabatan fungsional ini adalah IFPI. Tugasnya kalau di Permenpan itu ada 3, menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, kemudian memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Cuma LKPP berpendapat, Bapak Ibu, kalau tugas IFPI cuma 3 ini, itu terlalu minimalis, Bapak Ibu. Nah, diusulkan IFPI juga bisa tentunya dengan koordinasi di bawah koordinasi LKPP bisa melakukan pengembangan terhadap Jafung ini, Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana teknisnya itu nanti diatur dalam juknisnya. Jadi selain ketiga ini, ya LKPP berharap IFPI juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk pengembangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini, Bapak Ibu. Karena kan ya sebagaimana yang kita harapkan, pengelola pengadaan barang jasa ini bisa tumbuh dan berkembang sebagai suatu profesi yang yang prospektif lah, Bapak Ibu, yang bergengsi gitu. Nah, ini mungkin kira-kira harapannya. Kemudian karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu, nah ini yang tadi sering ditanyakan, Bapak Ibu. Jadi kebetulan Bapak Ibu, saat ini juga sedang berlangsung rapat pembahasan pasal 88 ini, Bapak Ibu. Seharusnya saya ikut di rapat itu, cuma karena ini juga ada undangan dari tempat Pak Muji, saya ditugaskan ke sini. Jadi hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pasal 88 huruf A ini, Bapak Ibu. Nah, kemungkinannya itu ada 2, tetap tidak ada perubahan, atau direvisi, nanti ada pengaturan lebih lanjut. Nah, di revisi ini juga ada 2 kemungkinan, apakah ada relaksasi waktu, jadi artinya diperpanjang kewajiban itu, atau relaksasi dalam kewajiban. Jadi kalau sekarang kan yang wajib Jafung itu Pokja dan PP, ya bisa jadi mungkin cuma Pokja dulu yang diwajibkan, tapi itu belum final ya Bapak Ibu, karena ini masih dirapatkan. Nah, seandainya pasal 88 huruf A ini tetap berlaku, Bapak Ibu, ya mau tidak mau, seluruh KLPD harus memenuhinya. Jadi langkah pemenuhannya, pertama ya KLPemda itu harus memaksimalkan in-passing yang sekarang sampai 6 April itu, Bapak Ibu. Kalau in-passing sudah berakhir, ya mau tidak mau nanti harus melalui perpindahan atau pengangkatan pertama. Nah, ini juga yang sering ditanyakan, bagaimana nanti seandainya di 2021 Pokja atau PP yang melakukan pemilihan penyedia ini bukan Jafung. Ya, kemungkinannya kalau kita bicara sanksi hukum, Bapak Ibu, di Perpres 16 itu kan tidak mengatur sanksi, jadi artinya tidak bisa dikenakan sanksi langsung berupa misalnya pidana sekian tahun atau sanksi lain. Cuma yang pasti, Bapak Ibu, itu hasil pengadaannya tidak akan sah secara hukum. Itu akan rawan gugatan, terutama oleh penyedia yang kalah. Penyedia sekarang kan pintar-pintar, Bapak Ibu. Mereka juga paham peraturan, paham hukum. Nah, itu pasti digugat. KPBJ-nya rawan gugatan, kepala daerahnya juga bisa jadi digugat. Nah, bisa kemudian pasti jadi temuan audit Bapak Ibu, apakah oleh BPK dan sebagainya. Nah, ini pastinya akan berdampak terhadap kinerja instansi dan pimpinan. Nah, alternatifnya juga ini kemungkinan Bapak Ibu belum pasti, ya paling tidak nanti harus menumpangkan ke instansi yang memiliki Jafung untuk melakukan pemilihan penyedia, atau meminjam Jafung dari instansi lain, atau menggunakan agen pengadaan seandainya agen pengadaannya itu sudah ada, Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu info terbaru mengenai pasal 88, jadi sekarang ini sedang berlangsung pembahasannya. Ini kira-kira penugasan jabatan fungsional. Jadi kalau dulu ULP itu pemilihan penyedia lebih banyak, dominan. Sekarang kan di UKPBJ ada 3 atau 4 fungsi, pengelolaan pengadaan, LPSE, pembinaan dan advokasi. Nah, dari 3 ini, fungsi pertama, kedua itu bisa dikerjakan oleh pejabat fungsional. Artinya bisa mendapatkan angka kredit. Ini kira-kira model penugasan pejabat fungsional ini. Jadi kalau di UKPBJ itu sebagai pokja pemilihan untuk berbagai macam pekerjaan, kemudian di OPD atau satker untuk pejabat pengadaan. Nah, ini yang sering keliru dipahami Bapak Ibu. Jadi setiap satker bukan berarti harus punya 1 pejabat pengadaan Bapak Ibu. Itu nanti dilihat dari beban pengadaannya. Bisa saja 1 pejabat pengadaan sekaligus menangani 3 atau 5 satker yang kecil-kecil pengadaannya. Itu dimungkinkan Bapak Ibu. Tapi kalau yang satker yang besar-besar, misalnya Dinas PU, bisa jadi malah butuh lebih dari 1 pejabat pengadaan. Kemudian di UKPBJ sebagai pokja pemilihan,
tapi juga ditugaskan di OPD atau Satker sebagai pejabat pengadaan. Nah, ini juga tentunya sepanjang beban kerjanya masih memungkinkan. Nah, kalau kita bicara pembinaan, Bapak Ibu, untuk menuju Jafung pengelola pengadaan barang jasa yang profesional itu prosesnya panjang, Bapak Ibu. Butuh usaha, butuh upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Tapi kira-kira secara garis besar, 3 ini tahapannya. Pertama, harus dipermanenkan dulu status seluruh pokja pemilihan dan pejabat pengadaan sebagai pegawai UKPBJ, Bapak Ibu. Harus ditarik ke UKPBJ. Kemudian barulah diangkat ke dalam jabatan fungsional ini, apakah melalui in-passing, atau perpindahan, atau promosi nanti kalau ada. Kemudian setelah diangkat, ini terpenting Bapak Ibu, dilakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini. Nah, pembinaan ini ada banyak pihak terlibat di dalamnya, tentunya LKPP sebagai instansi pembina. Di situ juga ada Kemendagri yang untuk Pemda, ada Kemenpan RB, BKN, dan Kemenkyu. Yang terpenting yang ini Bapak Ibu, instansi pengguna, instansi Bapak Ibu. Jadi di sini ada pejabat pembina kepegawaiannya, kepala UKPBJ, tim penilai, dan atasan langsungnya, dan sebagainya. Nah, kalau ketiga pihak ini bisa bersinergi, bisa komunikasinya bagus, ya itu mudah-mudahan karir pejabat fungsional ini bisa lancar, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, karena saya cuma diberi waktu 40 menit, saya akhiri, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Rubasio. Pemaparannya luar biasa. Kali ini karena beliau membidangi mengenai pengembangan sumber daya jabatan fungsional. Perlu kami ingatkan pula nanti selama proses kegiatan ini, teman-teman yang bisa link atau in di Zoom meeting ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk klaim sertifikat dan materinya. Sebenarnya saya sendiri sebenarnya banyak bekal pertanyaan gitu, tapi sebagai moderator yang baik kami utamakan dulu bagi para peserta untuk seandainya ada yang bertanya atau sharing, nanti kita dibantu juga dalam membahas pertanyaan itu, dibantu pembahas dari Pak Mudi Santoso sama Pak Muktis nanti. Sebelum teman-teman bertanya juga, perlu kami juga sampaikan tadi di dalam paparan pemateri Pak Rubasio, terlintas apa upaya-upaya LKPP pun memang sudah maksimal, dia priority tentang Japung, dan seperti yang tercantum juga dalam Perpres 1618 pasal 88 ayat huruf A, artinya kedepannya memang segala kegiatan pengadaan barang jasa wajib diselenggarakan oleh pengelola pengadaan barang jasa begitu. Tapi juga perlu kita pahami saat ini seperti target LKPP sebelumnya, Japung PBJ ini dibutuhkan 12.000 begitu idealnya seluruh Indonesia. Dengan jumlah Japung saat ini PBJ yang memang di situs LKPP belum dalam kondisi ideal begitu. Dengan cakupan kementerian lembaga jumlahnya 42, Pemprov 34, kabupaten kota 514. Jumlah Japungnya saat ini adalah 2.458. Nah, ini yang bertugas besar nanti penyelenggaraan pembangunan di Indonesia sebenarnya kalau konteksnya kompetensi begitu. Artinya perlu kita pikirkan juga, Japung yang aktif saat ini sesuai dengan situs LKPP di PPSDM itu yang aktif di Kementerian Lembaga 859. Terus yang di Pemda 1067 yang aktif. Ada yang diberhentikan sementara, sisanya ada yang pensiun, ada yang meninggal dunia. Artinya bisa kita bayangkan nanti kalau misalkan memang diwajibkan Japung 2021, okelah kita bisa dipinjamkan bagi UKPBJ atau OPD yang instansi yang tidak memiliki Japung, pemerintahan daerah yang tidak memiliki Japung.
untuk penyelenggaraan anggarannya perlu kita pertimbangkan untuk keberlangsungan pembangunan di daerah itu sendiri. Nah, kira-kira bayangan awalnya seperti itu. Kami utamakan dulu bagi para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, Pak Muklis bisa dibantu lebih awal? Silakan Pak Fike, Honda. Silakan di-unmute, Pak. Lanjut Pak Aidil. Silakan Pak. Pak Aidil Fitrisah. Aidil Fitrisah. Silakan. Aidil Fitrisah, perkenalkan diri, dibuka mikrofonnya, silakan. Halo. Silakan ya, Pak. Ya, sudah masuk, sudah. Silakan Pak. Silakan di-unmute Pak, suaranya. Pak Aidil, silakan di-unmute Pak. Ya Pak, udah Pak. Silakan. Halo. Oh ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Ropazio. Selamat siang Pak Aidil, silakan Pak. Salam. Ya, salam ketemu kembali Pak ya. Ya, Pak. Iya, saya Pak dari Aidil Pak dari BPS Provinsi Riau Pak. Ya, yang ingin kami tanyakan itu Pak, ada dua aja Pak. Yang pertama itu kebetulan satker kami ini Pak membawahi 12 satker Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan itu memang sih udah Bapak jelasin tadi bosnya bisa merangkap Pak ya. Cuman berkemungkinan di satker kami itu tidak ada fungsional pejabat pengadaan barang jasa. Nah, bisa nggak kami membawahi untuk pengadaan di satker kami itu dalam waktu yang sama, Pak? Dan kalau ada dasar hukumnya nggak lebih baik juga, Pak? Karena biasanya tim pemeriksa itu ada juga, Pak, yang nanya kayak gitu, Pak. Mana dasar hukumnya kamu bisa merangkap di beberapa tempat kayak gitu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, ini mohon maaf, Pak, kan info dari Pak Zio kemarin, Pak ya, bahwasanya kan BPS kan itu udah mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan, Pak ya, awal bulan kemarin, kalau awal bulan ini, Pak ya, kalau nggak salah, Pak ya. Nah, ingin kami tanya. Nah, ingin kami tanyakan itu, Pak, sampai di mana, Pak, sekarang, Pak? Apa sudah ada surat rekom dari LKPP, Pak? Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih, Pak Ropazio, atas jawabannya. Bagaimana, Pak Moderator? Langsung dijawab atau bagaimana, Pak? Pak Muklis, gimana kita tampung 3 penanya pertama dulu, gimana? Ya, biar nanti interaksi. Langsung saja, Pak. Oh, langsung. Silakan, Pak Ropazio. Oh, langsung aja, Pak. Iya, langsung jawabnya. Jadi kan, ya Pak. Jadi kan dalam penugasan Jafung ini tadi yang saya sampaikan di paparannya, Pak, kan bisa sebagai Pokja, bisa sebagai PP, PPK, atau PPHP. Nah, itu kalau yang eksplisit seperti Bapak tadi bilang harus apa yang membolehkan itu nggak ada, Pak. Cuma adanya di Peraturan LKP nomor 14 tahun 2018 itu larangan, Pak. Jadi tidak boleh untuk yang segaris, Pak. Jadi misalnya perencanaan dia udah dipaket itu, pemilihan penyedia juga dipaket itu yang tidak boleh, Pak. Jadi kalau ada misalnya ditanyakan dasar hukumnya, ya sepanjang itu bukan pada paket yang sama, boleh-boleh saja, Pak. Nah, PP pun juga begitu. Jadi, dia sekaligus bertugas sebagai PP di Satker A, di Satker B, Satker C, itu silakan saja, Pak, sepanjang beban kerjanya memungkinkan. Beban kerja memungkinkan ini kan kalau kita patokannya jam, itu kan jam kerja efektif setahun itu 1.250 jam minimal. Ada instansi yang sampai 1.350 jam. Ya itu saja, Pak. Jadi nanti kan yang menetapkan pejabat pengadaan ini kan PA atau KPA-nya. Nah, cukup itu dengan dasar hukumnya itu saja, Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, BPS. Jadi sekarang ada kebijakan dari Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, Pak. Jadi untuk instansi KL, ya KL, itu yang struktur organisasinya banyak satker sampai ke daerah-daerah terutama, itu untuk melengkapi hasil validasi di LKPP nanti akan diundang untuk audiensi, Pak. Jadi menjelaskan
ya pola pengadaannya yang existing, satker-satkernya, struktur organisasinya, dan sebagainya. Nah, ini mungkin BPS mungkin nanti minggu depan nih Pak akan kita undang, nanti sedang mencari waktunya. Jadi Kamis ini itu akan diundang kejaksaan. Jadi kira-kira seperti itu Pak info terkini untuk BPS Pak. Demikian Pak Aidil. Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya Pak ya. Ya Pak. Pak Idil sudah puas ini dibungkus? Udah Pak, terima kasih Pak ya. Ini saya yang tidak terpuaskan sebenarnya ini Pak Ropasio. Maaf ini menyalip teman-teman peserta. Begini, yang poin pertama tadi masalah upper load mungkin penugasan artinya ketika beban kerjanya tinggi kan mungkin di Permen Pan RB 29 itu kan ada batasan minimal Pak. Batasan maksimal juga ada. Batasan minimal, batasan maksimal. Batasan minimal itu kan minimal misalkan madya berapa 37,5%, 5 poin kan begitu. Terus ada batasan maksimal seperti aturan genrik yang dikeluarkan Permen-Pan RB yang generiknya yang 13/2019. Yang kekhususannya kita kan 29 ini, yang generiknya 13/2019. Kekhususan di pembinaan Japung kita kan di 29 ini. Nah, ada batasan maksimal 150% itu, Pak. Ketika memang penugasannya di beberapa satker begitu, kan ada batasan maksimal itu. Gimana itu, Pak, anunya, Pak? Ke depannya nanti, Pak. Cara penilaiannya seperti dibilang nanti upload, nanti maksimal Anda dapat nilai maksimal setahun segini. Nanti lewat dari itu gimana solusinya itu, Pak, bagi Japung PBJ nanti, Pak? Silakan, Pak. Ya benar Pak. Jadi kalau ini kan beban maksimal ini kita bisa lihat dari angka kredit, batasan maksimal angka kredit. Tapi kalau yang ditanyakan Pak Idil tadi kan lebih ke aspek hukumnya Pak. Jadi kalau orang kerja di beberapa satker sekaligus, ada nggak dasar hukumnya? Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Aidil. Nah kalau pertanyaan yang ditanyakan Pak Budi ini kan lebih ke konteks angka kreditnya. Ya benar Pak. Jadi seandainya misalnya Pak Budi nanti ditugaskan di banyak PP sekaligus, ya yang diakui maksimal 150% Pak angka kreditnya dari target minimal di jenjang Pak Budi ini. Nah ini kan ya PR bersama kita lah Pak. Jadi mau tidak mau tentu harus dihitung, harus bisa diperkirakan berapa sih kebutuhan ideal Jafung ini di suatu instansi. Nah hingga hari ini itu masih digunakan Perka 14 2013 Pak. Cuma dalam validasinya itu LKPP sudah menggunakan indikator di Permenpan 29 Pak. Jadi sudah menggunakan pendekatan anggaran yang diambil dari dari sirup. Juga sekarang diperhitungkan satkernya terutama untuk yang KL. Kalau yang Pemda kan sudah jelas Pak, cuma punya satu UKPBJ. Nah itu makanya penerbitan rekomendasi sekarang itu ya lumayan lama Pak karena itu jadi direkturnya kan kebetulan baru ini Bu Diah. Nah itu dilihat semuanya itu Pak anggarannya, anggaran pun dilihat Pak di kulit itu. Kami lihat kalau di sirup itu kebanyakan masih PL, Pak. Jadi PL kecil-kecil gitu. Nah, itu makanya kebutuhannya sangat banyak. Nah, itu kan ya seharusnya kalau kita bicara konsolidasi itu kan harusnya sudah bisa dikonsolidasi lah gitu. Untuk satu instansi pengadaan yang sama kok PL-PL-nya banyak banget gitu. Nah, jadi itu sekarang Pak. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan ideal itu ya mau tidak mau kita harus melaksanakan ABK yang mungkin instrumennya nggak 100% akurat Pak, tapi paling tidak bisa mendekati lah berapa kebutuhan. Karena kalau tidak ideal Pak, ya seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, karena ada tuntutan kewajiban pengadaan ini harus dilaksanakan, orangnya terbatas, harus kerja rangkap rodi, tapi di sisi lain angka kreditnya tidak diakui, cuma maksimal 150%. Ya itu Pak, jadi memang ini PR kita bersama ini Pak Budi. Iya Pak, mungkin nanti ada misalkan diskresi lah atau apa, mungkin tersampaikanlah pesan-pesan, mungkin semangat kita di daerah mungkin Japung ini mungkin sama Pak Ropasio. Artinya nanti ketika dia tahun depan kan kita berpikir ideal nih Pak. Tahun depan tidak tercapai seperti itu kebutuhan Japungnya, mau tidak mau kita sebagai pengelola PBJ harus mau ditugaskan juga begitu. Nah, ketika kewajiban kita terlaksana,
hak kita untuk naik pangkat dan sebagainya diakui angka kreditnya, ini yang perlu kita pikirkan Pak ke depannya begitu Pak. Tolong disampaikanlah di situ Pak. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Siap Pak, siap. Ya, silakan Pak. Silakan Bang Indra Gunawan, di unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Muklis, Pak Silakan Pak. Fazio. Saya Indra Gunawan Pak dari Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, Pak. Ya, salam kenal semua. Yang ingin saya tanyakan Pak, di fungsional pengadaan barang jasa ini kan ada formasinya Pak, gitu kan? Katakanlah pertama, muda, madya, gitu kan? Nah, ketika formasi itu udah penuh, gitu kan? Katakanlah saya, gitu kan? Sekarang kedudukannya di JFT fungsional di pertama, di pangkat saya 3B gitu kan. Kemudian saya kan mau naik ke 3C ini kan, tetapi tidak naik jabatan Pak. Apakah bisa untuk naik pangkat saja Pak? Kan 3B, 3C itu kan ada ke muda katakanlah kan, tapi muda ini sudah penuh Pak. Tapi saya mau naik pangkat, apakah bisa gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk formasi formasi jabatan fungsional ini pertama muda madya itu apakah bisa dirubah Pak? Katakanlah kemarin kita itu formasinya pertama muda madya itu 5-4-2. Apakah kita rubah gitu kan menjadi katakanlah 2-3-6 gitu katakanlah. Terus kalau bisa dirubah kapan itu perubahan untuk formasi tersebut? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait ini Pak, inpassing Pak, yang ketiga ini. Katakanlah ada teman saya gitu kan, dia sekarang pangkatnya udah 4A. Nah, kalau mau inpassing kan ke fungsional madya Pak. Sedangkan fungsional madya itu dia tidak bisa memenuhi katakanlah portofolionya Pak. Karena madya kan cenderung ke KPBU, tender yang kompleks gitu kan, rencana pengadaan. Nah, dia tidak bisa memenuhi itu. Apakah dia bisa inpassing untuk jabatan yang lebih rendah, Pak? Apa di muda gitu kan? Karena dia tidak dia udah 2 kali coba ikut inpassing tapi tidak lulus, Pak, karena tidak memenuhi portofolionya. Mungkin itu dulu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi saya jawab langsung, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, Pak, itu saya lupa kalau nggak salah ada peraturan BKN nomor 12 tahun berapa itu, Pak. Itu yang harus dinaikkan dulu jabatannya, Pak. Jadi tidak boleh naik pangkat dulu tanpa naik jabatannya. Ini untuk yang lintas jenjang ya Pak. Jadi artinya ya mau tidak mau harus naik jenjang dulu Pak, baru naik pangkatnya Pak. Nah ini kembali ini terkait dengan pertanyaan nomor 2. Ini juga pertanyaan yang sering saya tanyakan Pak, baik ke orang BKN maupun ke Kemenpan Pak. Jadi memang ketika suatu instansi menghitung kebutuhan Jafung itu kan cenderung lebih ke kebutuhan ketika penghitungan itu dilakukan. Tapi kan seharusnya juga memperhitungkan kebutuhan untuk proyeksi 5 tahun ke depan, Pak. Jadi di PP 11 2017, itu kan formasi kebutuhan jabatan ini dihitung sekaligus untuk 5 tahun ke depan, Pak. Jadi artinya formasi yang sudah dihitung, Pak, itu bukan suatu hal yang statis atau tidak bisa berubah, Pak. Bisa, Pak. Bisa dirubah. Nah, untuk merubah ini tentunya harus duduk bersama kepegawaian dan unit Pertala, dilakukan penghitungan ulang Pak, berapa kebutuhannya, tentunya dengan memperhitungkan tadi yang 3B mau naik jabatan, 3D yang mau naik jabatan, dihitung ulang, disampaikan kembali ke LKPP sebagai instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi, nanti barulah kembali meminta penetapan Kemenpan. Itu kalau dari sisi regulasi Pak. Nah, kalau kita bicara dari sisi lain, masih dari aspek SDM, itu kan karir di Jafung ini kan karir PNS ini bisa dua jalur Pak. Linear artinya Jafung naik pertama, naik ke muda, naik ke madya. Tapi bisa juga zigzag Pak. Jadi dari Jafung ke struktural kembali ke fungsional. Nah, untuk kasus-kasus seperti Bapak tadi yang mungkin bahasa sederhananya formasi di atasnya sudah penuh, tidak bisa naik yang di bawahnya, kira-kira seperti itu kan ya Pak. Nah, ini mungkin perlu perencanaan karir Pak. Ya, jangka menengah, jangka panjang. Jadi ini tentunya perlu duduk bersama kepegawaian dan Ortala merencanakan karir
pejabat fungsional ini. Apakah nanti kalau dianggap berprestasi Jafung di UKPPJ ini bisa nanti diproyeksi dipromosikan ke struktural. Nah, itu kan otomatis membuka formasi untuk yang di bawahnya. Nah, jadi kira-kira hal seperti itu, Pak. Jadi formasi ini bisa dirubah, tentunya harus diulang proses pengajuannya dari penghitungan kebutuhan dan disampaikan kenapa pengajuan formasi baru. Nah, yang ketiga, kalau untuk in-passing, Pak, itu tidak bisa, Pak. Jadi kalau 4A itu pasti madya. Nah, ini kan sebenarnya kalau karena alasannya uji kompetensi portofolio, itu kan sebenarnya bisa ditempuh uji kompetensi dengan metode tes tulis komputer, Pak. Cuma karena sekarang lagi PSBB, itu tidak dibuka yang untuk uji tulisnya. Ya nanti mungkin ditunggu, Pak, kalau nanti sudah dibuka uji tulis komputer, ya itu nanti bisa ikut itu, Pak, metode uji kompetensinya. Nah, ini kan tidak menggunakan portofolio. Tapi intinya tidak bisa yang aja turun ke bawah mudah untuk portofolionya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak Indra. Oke, terima kasih Ya, Pak? Fazio. Ya, Pak. Jadi Indra? dia harus naik jabatan dulu baru naik Benar, Pak. pangkat, Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pak Indra udah cukup? Udah, Pak. Udah cukup. Oh, siap. Penanya selanjutnya. Pak Parianto, silakan Pak. Dari mana Pak? Silakan Pak Parianto. Ya. Iya. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kabupaten Karanganyar, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak narasumber dan moderator. Untuk di sini kami di Kabupaten Karanganyar itu ada 4 orang fungsional pengadaan barang jasa. Itu sudah melalui in-passing itu mendapatkan SK pada Maret, tapi sampai sekarang itu belum dilantik. Kemudian di tempat kami juga belum ada tim penilai untuk angka kreditnya. Kami juga belum ikut untuk diklat pembentukan jabatan fungsional dan belum juga ikut organisasi profesi IFP gitu. Jadi kami mohon untuk masukannya bagaimana untuk tindak lanjut dari kami agar untuk kedepannya dalam pelaksanaan tugas kami bisa lancar, untuk penilaian angka kreditnya juga bisa terpenuhi gitu. Kemudian yang kedua itu untuk kesejahteraan fungsional BPJ itu kalau tadi disampaikan di 2021 itu kalau sudah wajib fungsional BPJ untuk pejabat pemilihan maupun pejabat pengadaan itu dilaksanakan oleh fungsional BPJ itu akan ya menjadi tugas yang berat karena di Perpres 33 tahun 2020 itu untuk fungsional pengelola pengadaan barang jasa sudah tidak dapat menerima honor lagi karena sudah mendapatkan tunjangan fungsional yang nilainya ya kalau muda 876, padahal di Perpres 33 itu untuk satu paket saja itu sebesar 680.000. Jadi tidak ada keseimbangan antara yang fungsional dengan yang belum fungsional, malah dapat lebih banyak yang fungsional, yang non fungsional seperti itu. Jadi mohon penjelasannya agar ataupun apa yang menguatkan kami agar tetap bertahan untuk menjadi fungsional PPJ karena dengan beban yang berat tapi malah kesejahteraan kami menurun daripada kalau tidak menjadi fungsional PPJ. Demikian pertanyaan kami, mohon penjelasannya. Silakan Pak Rufazio. Pak Parianto. Jadi
Tadi SK Jafungnya tanggal berapa, Pak? 3 Maret 2020, Pak. Setahu saya, Pak, di PP 11 2017 ada peraturan BKN juga, itu harus dilantik paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal SK itu, Pak. Iya. Harus, Pak. Tapi iya, di tempat kami sampai sekarang belum ada itu, Pak. Tidak ada respon dari kepegawaian, malah disuruh mengadakan sendiri seperti itu, Pak. Ya, nanti mohon solusinya sih, Kak. Ya, mohon solusinya. Mungkin nanti diingatkan saja ada ketentuan itu, Pak, karena itu harus dilantik, Pak, paling lama 30 hari, Pak. Nah, untuk pelatihan pembentukan, Pak, itu nanti silakan dilihat jadwalnya di ppsdm.lkpp.go.id. Itu kan pelatihan sekarang yang mengelola sepenuhnya Pusdiklat LKPP, Pak. Jadi silakan didaftarkan. Jadi memang pelatihan pembentukan ini sebenarnya ya lebih banyak mengenai hak dan kewajiban sebagai Jafung, mengisi dupak, ya kira-kira hal semacam itu, Pak. Malah sama sekali tidak ada bicara mengenai teknis pengadaannya. Nah, itu nanti tinggal dilihat. Setahu saya 2 bulan ke depan ini banyak, Pak, jadwal pembentukan itu dari tanggal 1-2 ini ada itu. Tinggal dilihat jadwalnya, Pak. Rajin-rajin melihat jadwalnya itu, Pak. Nah, untuk kesejahteraan, jadi memang kan untuk jabatan fungsional ini sekarang yang untuk di Pemda itu kan kemungkinan ada 3, Pak, insentif yang bisa diperoleh. Pertama gaji pokok, kedua tunjangan fungsional yang kecil itu. Pertama cuma yang 493, muda 876, majas 1.150. Nah, yang ketiga ini, Pak, TPP, Pak, tambahan penghasilan PNS. Ini dasar hukumnya sudah ada, Pak, PP 12 2019 tentang keuangan daerah. Sudah ada juga keputusan Mendagri nomor berapa itu saya lupa tentang tata cara penyusunan TPP ini, Pak. Nah, TPP ini kan nantinya harus muncul atau dasar hukumnya itu dalam bentuk peraturan kepala daerah, Pak. Nah, itu sekarang memang harus ada persetujuan Mendagri. Nah, di sini sebenarnya yang paling menentukan itu kalau saya lihat, Pak, itu adalah komitmen kepala daerah dan sekdanya, Pak. Kalau kepala daerah, bupati, dan sekdanya menganggap pengadaan ini penting, ya mau tidak mau orang yang melakukan pengadaan ini termasuk Jafung pengelola pengadaan barang jasa ini ya harus diapresiasi, Pak. Salah satunya dalam bentuk insentif yang layak. Nah, kami LKPP maksudnya itu pernah mengundang ke Mendagri, Pak, Dirjen Bina Keuangan Daerah kalau saya tidak salah itu, Pak, menanyakan mengenai TPP untuk Pemda ini, untuk TPP untuk Jafung maksudnya. Nah, dijawab, Pak, jadi dengan segala regulasi yang ada hingga hari ini ini udah lama nih, Pak, udah tahun lalu kami mengundang ke Mendagri ini. Itu provinsi, kabupaten, kota sudah bisa memberikan TPP ini, Pak. Jadi tidak perlu lagi misalnya peraturan LKPP atau peraturan lain. Cuma ya diikuti saja prosedurnya, jadi disusun, nanti harus mendapat persetujuan Mendagri. Nah, yang jadi masalah sekarang itu, Pak, adalah besarannya, Pak. Ini yang bervariasi dari Sabang sampai Merauke. Ada instansi-instansi yang nilainya fantastis, Pak. Provinsi DKI, Jawa Barat, Banten itu besar-besar itu, Pak. Mungkin kalau ada kesempatan karena itu. Nah, ada juga yang nilainya yang masih kecil-kecil. Nah, untuk Kabupaten Karanganyar itu, Pak, jadi tinggal diajak mungkin Pak Bupati atau Pak Sekdanya, Pak, itu kabupaten kota tetangga sudah bisa memberikan, kenapa kita belum, Pak? Ya mungkin itu salah satu caranya, Pak. Karena kalau ditanya dasar hukumnya sudah ada semua, Pak, tidak butuh apa-apa lagi gitu, Pak. Dan KPK pun juga sangat merekomendasikan Korsubga KPK. Jadi daripada insentif honor apa bentuknya yang tersebar di mana-mana, lebih baik di pool 1 jadi TPP ini, Pak. Jadi mungkin besarnya yang mungkin ditingkatkan. Mas saya dapat info untuk Pemda itu ada edaran Menteri Dalam Negeri, katanya tidak boleh melebihi tunjangan TPP auditor ya, Pak. Nah, itu mungkin saya juga nggak heran untuk kenapa tidak boleh melebihi TPP auditor. Ya, mungkin TPP auditornya dinaikin, Jafungnya sedikit di bawahnya gitu. Jafung pengelola pengadaan sedikit di bawahnya. Kira-kira begitu, Pak? Oh ya, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, kalau masalah Perpres 33 2020 itu kan sama statusnya dengan PMK untuk KL, Pak. Di KL pun juga begitu, Pak. Kalau sudah Jafung, itu tidak boleh lagi mendapatkan honor. Mas sekarang untuk KL ada ketentuan baru, Pak. Yang KL ya, Pak. Jadi di KL itu di PMK sekarang ada aturan untuk paket ke-31 dan seterusnya itu bisa mendapatkan honor per orang per tahun maksimal 44 juta, Pak. Nah, ini nanti mungkin kita akan coba usulkan ke Mendagri mungkin
untuk hal yang sama juga bisa diterapkan di Pemda gitu. Kira-kira Pak. Mohon diulang lagi untuk dasar hukum TPP yang membedakan untuk CFPBC tadi, Pak. Oh, peraturan besarnya PP 12 2019 Pak tentang keuangan daerah. Kemudian ada keputusan Mendagri nomor 061 berapa itu tentang tata cara penyusunan TPP ini Pak. Saya lupa itu peraturannya. Jadi ada 6 alasan itu TPP ini bisa diberikan Pak. Misalnya karena kelangkaan profesi, beban kerja, daerah terpencil atau apa gitu. Nah, contohnya untuk Provinsi Bali itu seingat saya alasannya itu kelangkaan profesi Pak. Jadi tidak banyak PNS di lingkungan Pemprov Bali yang memiliki kualifikasi untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional ini, sehingga layak diberikan TPP dengan nilai sekian. Ada yang dari Provinsi Bali di sini, Bapak Ibu? Saya sendiri, Pak Robasio. Nah, dari provinsi, Pak? Dari provinsi? Iya, Pak. Saya Bali. Enggak, maksudnya dari provinsi, Pak? Iya. Nah, provinsi. itu kalau saya nggak salah di Pergub tentang TPP Jafung di Provinsi Bali itu, karena kelangkaan profesi itu, Pak, alasannya, Pak. Yang sebelumnya Pak, sekarang memang yang 2019 ada lagi yang ya sudah Pak. Ada kriteria-kriteria juga di situ begitu. Nah itu mungkin Pak Budi, jadi mumpung kita ada forum ini, mungkin dari daerah-daerah yang sudah menyusun TPP, ya itu mungkin bisa berbagi ilmu, pengalaman ke daerah-daerah seperti Karanganyar yang mungkin baru mau menyusun TPP ini Pak. Jadi bagaimana trik-triknya, bagaimana membuat besarannya jadi lumayan gitu. Kira-kira gitu Pak Parianto. Iya, terima kasih Pak Robasio. Benar yang disampaikan Pak Robasio tentang kesejahteraan ini agak menggelitik Pak. Apapun itu, kalau kita bicara tentang insentif dan kesejahteraan, luar biasa antusias kita begitu. Mungkin Pak Parianto ingin dukungan sebenarnya gitu, ingin dukungan. Kiat-kiatnya seperti apa. Sebenarnya Pak Purianto bisa nyebrang aja ke Jawa Barat dari Karanganyar sebentar kok itu. Oh iya, Jawa Barat. Sekali-kali ajak pimpinannya jalan-jalan Pak Purianto. Benar Pak, itu metode paling efektif Pak, atas dibanding bupati dan sekdanya Pak. Ya. Kita semangatnya sama Pak Purianto. Silahkanlah nanti ajak jalan-jalan. Nah ini kembali ke komitmen pimpinan kembali ya, seperti apa yang disampaikan Pak Robasio. Oke, pokoknya selalu bersemangat lah nanti gitu. Oke. Ke Pak Kuswoyo, silakan Pak, di-unmute Pak. Ya, terima kasih Bro. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Prof waktunya. Terdengar nggak Bro? Jelas. Siap. Untuk narasumber mohon izin, tadi di materi disampaikan yang fungsional sumbernya yang bisa terhormati yang dari CPNS. Dan dari CPNS 1 tahun diangkat menjadi PNS, kemudian maksimal 1 tahun harus sudah fungsional. Baru setelah itu di kompetensi ya. Itu kalau misalkan tidak lulus bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijawab sih, jabatan fungsional UKPBJ itu apakah harus jabatan fungsional pengadaan apakah harus masuk ke UKPBJ atau tetap di Satker? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nyambung dengan Pak Parianto tadi dari Karanganyar. Nah, kenapa sih dari LKPP yang membuat semacam kebijakan untuk kesejahteraan itu jadi satu induk standarisasinya seperti ini? Maaf Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Untuk yang kesejahteraan, mohon izin, kesejahteraan apa tidak sebaiknya dari LKPP itu ada standarisasi. Jadi untuk tunjangan fungsionalnya pengadaan itu sekian. Karena diakui atau tidak, meskipun ada SKB 3 instansi itu, tetap yang namanya urusan kalau ada aduan, nggak lewat APIP, tapi langsung bablas ke kita yang kena. Dari APH itu langsung ke kami. Kemudian yang berikutnya, untuk TPP yang tadi disampaikan juga Pak Robasio, jadi yang Kemendagri kebetulan kemarin kami 7 orang di Batang, itu yang tahap awal 3 orang, 1 pertama, kemudian 2 orang muda, kemudian yang berikutnya 3 orang pertama, dan ini sisa 1 muda. Jadi di kami itu ada 7.
untuk tanggal uji kompetensinya tertanggal 29 Juni kami sudah menerima. Tapi memang teman-teman rata-rata karena takut kehilangan tunjangan yang jabat, yang terutama yang muda, akhirnya tidak mau dilantik pada saat setelah menerima sertifikat kompetensi dari LKPP. Mereka lebih memilih kita nunggu perbub terkait TPP yang baru. Di mana di situ kita dulu pernah mengusulkan sama dengan eselon 2 itu, tapi ternyata banyak ditolak. Akhirnya naik turun ini masih ramai, masih dibahas lagi terkait TPP fungsional pengadaan. Jadi mohon Pak yang terkait kesejahteraan apa tidak sebaiknya ada kebijakan dari LKPP lewat Kemendagri atau mana, jadi ada standarisasinya. Jadi biar kita itu yang kecil PAD-nya bisa menyesuaikan dengan risiko yang kita terima. Begitu Pak Prof sama Pak Arfasio. Terima kasih. Baik Pak, walaupun yang terakhir kurang jelas, tapi saya coba. Ya mungkin kalau untuk pertanyaan pertama Pak, ini CPNS, pengangkatan pertama dari CPNS, ya tadi kan sudah disampaikan Pak, nanti silakan dilihat di pasal 15 Permen 29. Jadi setelah diangkat CPNS, itu kan paling lama setahun diangkat dalam jabatan fungsional Pak. Nah setelah itu, paling lama 3 tahun harus mengikuti pelatihan jenjang ahli pertama. Nah, kalau dia tidak dalam 3 tahun itu tidak mengikuti pelatihan jenjang pertama, Pak, ya berarti nanti tidak akan bisa naik ke jenjang muda, Pak. Jadi nanti ya akan di pertama terus, Pak. Mungkin masih bisa sekali kenaikan pangkat ke 3B, tapi nanti dia akan tertahan di situ, tidak bisa naik ke mudanya. Itu pertama. Kemudian pertanyaan kedua, fungsional harus di UKPBJ. Bisa saya bantu? Silakan Pak, silakan Pak. Ya Pak, untuk pertanyaan kedua, apakah Jafung ini harus di UKPBJ? Sekarang kita lihat pasal 88 huruf A itu Pak. Di situ kan yang wajib Jafung Pokja dan PP. Kalau Pokja jelas harus berkedudukan di UKPBJ. Nah kalau PP ini bahasanya masih mengambang sebenarnya Pak, di pasal 74 Perpres 16 itu. Dapat SDM pengadaan dapat berkedudukan di luar UKPBJ untuk PP, PPK, dan PPHP. Cuma di LKPP sudah semacam kesepakatan, Pak. Untuk PP ini juga berkedudukan di UKPBJ, Pak. Jadi Pokja berkedudukan di UKPBJ, PP berkedudukan di UKPBJ, tapi PP nanti dapat ditugaskan ke Satker atau OPD yang membutuhkan. Tapi statusnya tetap pegawai UKPBJ, Pak. Jadi ditugaskan ke Satker OPD ini hanya dalam rangka melakukan pengadaan, tapi nanti setelah selesai ya kembali ke rumahnya di UKPBJ. Kemudian pertanyaan ketiga, kesejahteraan sebaiknya dari LKPP. Nah ini usulan klasik nih Pak. Jadi LKPP bukannya tidak mau Pak menyusun semacam standar atau regulasi lah untuk penentuan besaran insentif untuk teman-teman Jafung ini. Dulu sudah pernah itu Pak disusun. Jadi dulu dikaitkan dengan jumlah anggaran pengadaannya, jumlah Pokjanya, dan lain-lain. Sudah sampai rancangan itu Pak. Nah, kemudian ada yang mengingatkan, ini kan sudah masuk ke kewenangan atau ranah Kementerian Keuangan. Nah, makanya tidak jadi, Pak. Jadi, ya di Republik ini kan ada coupling-couplingnya, Pak. Kalau LKPP yang ngurusin pengadaannya, kalau Kementerian Keuangan yang ngurusin uangnya, ya seperti itu, Pak. Nah, LKPP tidak bisa, Pak, itu menerbitkan regulasi atau peraturan seperti yang Bapak usulkan tadi, karena bukan kewenangan LKPP, walaupun sudah pernah dicoba. Nah, sebagai gantinya itu LKPP, yaitu Pak, jadi mengundang Kemendagri meminta penjelasan untuk TPP ini bagaimana sih sebenarnya. Dulu pernah juga LKPP, setahu saya itu sudah mengirim surat edaran ke kepala-kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk penyusunan TPP, untuk TPP ini, Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan PAD, APBD, Pak, itu nilai besaran untuk TPP Jafung ini kalau dikaitkan dengan APBD Pak itu sangat kecil Pak, artinya tidak akan membebani APBD. Sekali lagi tadi yang seperti yang saya sampaikan juga disampaikan Pak Budi tadi, di sini sebenarnya bolanya adalah komitmen kepala daerah dan sekdanya Pak mau tidak menganggarkan gitu. Kalau mengenai teknisnya segala peraturan sudah ada, bisa dilihat contoh-contoh dasar hukum ke daerah lain. Nah itu tadi mau nggak Bupati dan Sekdanya menganggarkan. Kira-kira seperti itu Pak, karena yang nomor 4 saya kurang terdengar jelas tadi pertanyaannya.
Kira-kira sudah itu, Pak Suwoyo. Iya, siap. Benar, Pak. Pak Kuswoyo sudah jelas sudah masuk. Sudah sih, sudah masuk. Dibungkus. Yang keempat hampir sama Siap. dengan yang kedua. Oke, yang ketiga yang jelas sudah ada bayangan sedikit-sedikit semangatnya ya Pak Kuswoyo ya. Sudah, cuma ini kita pelantikannya nunggu Pergub TPP yang baru. Oh, siap. Oke, silakan Pak Muklis lagi. Siap, lanjut ke Pak Dedi Juherdi. Silakan Pak, di-unmute. Pak Agus Gatot Wahyudi, silakan Pak, di-unmute. Pak Agus Gatot Wahyudi. Terima kasih, sudah masuk Pak. Dari mana Pak? Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Agus Gatot Pak, dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Yang ingin saya tanyakan ada satu saja Pak, mengenai penilai angka kredit. Oh iya, tadi belum saya. Kebetulan di tempat kami ini baru ada Jabung pertama Pak, yang muda sama madya ini belum ada. Jadi gimana untuk penilai angka kreditnya ini Pak? Apakah bisa sesama teman saja atau bagaimana solusinya? Terima kasih, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas jawabannya. Baik Pak Agus. Jadi memang Pak, setiap instansi yang sudah mengangkat pejabat fungsional ini, apalagi jumlahnya sudah ya lebih dari 5 lah, itu diharapkan segera membentuk tim penilai angka kredit ini Pak. Jadi memang ada klausul di Permen 29 itu bagi instansi yang belum punya tim penilai dapat memintakan bantuan penilaian ke instansi atau ke kabupaten kota terdekat atau ke provinsi atau kalau tidak ke LKPP sebagai instansi pembina. Itu dimungkinkan Pak. Cuma kalau kita bicara karir pejabat fungsional ini itu kan dupaknya perlu cepat dinilai, perlu koordinasi yang cepat juga antara tim penilai dengan Javungnya. Itu disarankan membentuk tim penilai sendiri, Pak. Nah, kalau di tempat Pak Agus tadi Tanah Tidung masih 1 atau 2, ya mau tidak mau nanti harus dinilaikan dulu ke LKPP, Pak. Nanti cukup dengan surat pengantar dari Kepala BKD-nya, itu diajukan dupaknya beserta seluruh bukti dukungnya, itu meminta penilaian ke LKPP, Pak. Tapi kalau nanti sudah ada katakanlah minimal 5, nah itu harus segera, Pak, dibentuk tim penilai sendiri. Ya mungkin nanti di awal masih bingung gitu, masih kesulitan melakukan penilaian. Nah, LKPP nanti ada program namanya BIMTEK Tim Penilai, Pak. Nanti daerah-daerah yang sudah membentuk tim penilai, nanti itu diharapkan segera menyampaikan salinan SK pengangkatan, SK pembentukan tim penilainya ke LKPP, Pak. Nah, berdasarkan SK itu, nanti LKPP akan mengundang instansi tadi untuk mengikuti namanya BIMTEK Tim Penilai. Ya, karena sekarang lagi pandemi ini, ya mau tidak mau nanti BIMTEK-nya online semua, Pak, nanti pakai Zoom gitu. Cuma artinya nanti akan ada program sendiri untuk tim penilai yang baru dibentuk itu, Pak. Ya, kira-kira begitu, Pak Agus. Ya, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Oke, lanjut ke Mas Christian Gamas, silakan. Mas Christian Gamas. Baik, terima kasih Pak Muklis. Ini senior, silakan Pak Christian. Ya, terima kasih. Baik, jadi begini Pak, mau berkonsultasi gitu ya terkait dengan penerapan pasal 88A ini. Kebetulan juga kami barusan dengan pihak Pemprov, oh ya perkenalkan dulu saya Christian Gamas, Kasubag Advokasi Pembinaan di UKPBJ Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. Nah, jadi singkat saya rangkum saja yang masalah terkait dengan Japung ini, kurang lebih ada hampir separuh dari 10 kabupaten kota di Pemprov Kaltim, di wilayah Kaltim, itu punya masalah yang kurang lebih sama, yaitu masalah krisis PNS. Krisis PNS. Artinya kami juga sudah mencoba mengusulkan formasi dari tahun 2017. Jadi sebelum adanya Perpres ini ya, untuk Japung, itu tidak pernah terpenuhi gitu.
Nah, di sisi lain kami yang existing itu sangat sedikit. Artinya sebagai gambaran saja, kalau di tempat kami ini untuk pejabat struktural saja masih terpaksa harus pakai dari golongan 2. Ada beberapa titik yang seperti itu karena terbatas sekali. Nah, dalam kondisi beberapa kabupaten kota itu punya masalah yang sama. Sementara kami sudah mengupayakan, kemudian juga sepertinya tidak ada solusi gitu loh. Jadi dari Pemprov hanya bisa membantu mengakomodir, akan bersurat ke LKPP, yang memang itu sudah kami lakukan juga untuk menceritakan kondisi ini. Jadi dengan atas nama Pak Bupati, kami sudah bersurat ke LKPP juga, kalau memang masalah Japung ini ya complicated gitu loh. Kemudian terkait dengan sebaran gitu ya, walaupun tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi gitu kan, cuman kan kalau di wilayah kami yang memang antar satu kecamatan dengan kecamatan lain kurang lebih bisa 50-100 km, menkonsolidasi itu hampir mustahil gitu loh. Bayangkan nih kalau kita misalkan ada kebutuhan di kantor kecamatan atau puskesmas, hanya mau beli sekitar sesuatu yang memang bisa ada di sebelah kantor itu, tapi harus pergi ke ibu kota kabupaten dulu, itu kan juga tidak logis gitu. Nah, artinya ya kebutuhan Japung yang kami sampaikan ini tadi kurang lebih 68 orang, itu terkendala di menpannya. Di menpannya artinya dilihat di atas kertas jumlah penduduk masih sedikit. Nah, di atas kertas jumlah penduduk masih sedikit. Yang prioritas pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau udah 2 kali berturut-turut CPNS, itu selalu di Sekaltim itu baru ada 1 formasi Japung. Itu pun untuk kabupaten yang baru mekar ya, jadi Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kan kita dilihat hanya di atas kertas, tidak dipandang dari sisi sebarannya, tapi dari amanat peraturan perundang-undangan, ini sepertinya ada missing, tidak connect gitu loh. Diwajibkan pasal 88 huruf A, tapi dari sisi yang pihak yang leading sektornya di situ, di Kementerian PAN, kok sepertinya malah mengabaikan. Dan dari sisi existing PNS yang ada, ini sudah tidak dimungkinkan lagi kita melakukan in-passing, karena ya yang rumpunnya kan golongan 3 minimal. Ahli ya, karena rumpunnya ahli. Kemudian minimal S1. Nah, yang bagi yang Pokja yang existing kami, itu kebanyakan dari golongan 2 yang sudah sampai ke golongan 3. Nah, kalau disuruh kuliah lagi, ini jujur, di tempat kami pun tidak ada universitas yang ada gitu, dan kalaupun ada, kita pakai universitas terbuka, itu kan perlu 4 tahun sampai 5 tahun lagi. Nah, kalau mau dibilang, oh gampang pakai pejabat pengadaan, atau pinjam tenaga dari kabupaten kota lain gitu ya, yang Japung. Mereka pun juga kurang gitu, Pak. Jadi untuk yang sesama di Kaltim pun juga kurang. Nah, kalau dalam kondisi yang kami seperti ini, apakah boleh pakai Undang-Undang 30 tahun 2014? Kalau diteruskan kan stagnasi pemerintahan. Apakah boleh kita pakai pasal diskresi, Pak? Apakah dimungkinkan ketika kami meminta dari LKPP bahwa ya ini kondisi yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, karena kami bukan tidak berusaha. Dari tahun 2017 penawaran untuk in-passing ada. Kemudian untuk tunjangan pun juga kami sebelum Perpres 33 ya, itu sudah kami pusatkan, jadi tidak terpecah-pecah lagi, memang ada di UKPBJ. Jadi waktu dari tahun 2017 itu sudah terpusat, itu rentangnya 7 jutaan gitu. Artinya dari sisi penghasilan itu memang sudah political will juga itu ya sudah ada dari kepala daerah, tapi orangnya yang tidak ada. Nah, kalau orangnya tidak ada seperti ini, di mana sisi untuk mengadakan PNS ini tadi dari pusat, tapi pusat pun juga tidak sinergis, seperti apa yang bisa kami lakukan di daerah? Mungkin itu, terima kasih. Baik, Pak Christian Gamas. Jadi, ya saya memahami nih Pak, kendala-kendala yang dihadapi di Kutai Barat dan juga daerah-daerah yang sejenis lainnya gitu.
Nah, memang LKPP mendorong pemenuhan Jafung ini dari berbagai mekanisme, Pak. Salah satunya tentu dari pengangkatan pertama, formasi CPNS. Itu LKPP sudah pernah, Pak, mengirim surat ke Menteri Pan-RB yang meminta semacam prioritas lah untuk alokasi Jafung pengelola pengadaan barang jasa ini ya dikaitkan dengan kewajiban di pasal 88 Perpres 16 itu. Sudah, Pak, sudah dikirim, itu pernah dikirim surat ke Menteri Pan-RB. Nah, tapi dalam prakteknya kan, tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, tetap setiap penerimaan CPNS, formasi itu tetap prioritas pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian ya, Pak. Yang lain-lain mungkin ya ada, tapi mungkin nggak banyak gitu. Nah, apalagi juga dikaitkan pemberian kuota formasi ini dikaitkan dengan alokasi belanja pegawainya. Kalau sudah lebih 50%, udah nggak boleh ya, Pak. Nah, jadi memang ini memang complicated nih, Pak, kalau kita pakai bahasa Pak Christian Gamas nih. Di satu sisi pemerintah ingin SDM pengadaan ini diisi oleh orang-orang yang ya kompeten, profesional, karena kan ya setiap tahun anggaran pengadaan ini selalu naik nilainya jika dibandingkan dengan APBD, APBN, persentasenya juga tinggi, 40-50%. Ya tentunya uang belanja pengadaan ini yang notabene uang rakyat, ya tentunya harus dibelanjakan dengan bijak, ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga dituntut belanja ini ya harus memenuhi prinsip value for money. Jadi artinya benar-benar barang yang dibutuhkan, yang bermanfaat gitu. Nah itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, ya karena kendala geografis, keterbatasan SDM, ya sulit gitu memenuhi tuntutan untuk SDM yang kompeten tadi ya, Pak. Nah, baik Pak, ini nanti akan jadi masukan. Jadi nanti dalam ya diskusi dengan ya dalam penyusunan berbagai regulasi nanti coba akan saya sampaikan. Cuma seingat saya Pak, kalau dalam konsep agen pengadaan, ini kebetulan agen pengadaan ini dibahas dikerjakan di unit yang berbeda dari tempat saya. Ini kondisi geografis seperti Kutai Barat ini adalah salah satu hal nantinya yang bisa dikerjakan oleh agen pengadaan ini, Pak. Jadi daerah-daerah yang karena keterbatasan geografis, karena keterbatasan SDM, tidak bisa melaksanakan pekerjaan pengadaannya sendiri, nah itu nantinya yang akan dikerjakan oleh agen pengadaan. Itu yang sejauh ini yang saya tahu tentang agen pengadaan ini, Pak. Nah, kembali ke pasal 88, Pak. Ya mungkin ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kan belum ada keputusan final apakah pasal 88 huruf A ini tetap diberlakukan atau ada revisi. Revisi pun juga bisa relaksasi waktu, artinya perpanjangan, atau relaksasi dari objek yang diwajibkan Jafung ini, apakah hanya Pokja saja. Nah itu sedang dibahas nih Pak. Ya mungkin saya tidak mau mengobrol janji-janji manis nih Pak. Jadi yang mungkin ya tetap ditempuh mekanisme yang ada Pak. Nanti mungkin tahun depan ada pembukaan CPNS, karena tahun ini kan tidak ada, 2020 tidak ada, ya tetap nanti coba diusulkan formasi CPNS untuk jabatan fungsional ini. Karena di 2019 itu Pak ada 795 formasi untuk jabatan fungsional ini, seluruh KLPD. Jadi artinya Kemenpan juga nggak alergi banget Pak. Banyak kok daerah yang dapat. Provinsi Bali ini contohnya, Provinsi Bali saya tahu itu 2019 ini dapat 20 formasi untuk Jafung ini, Pak. Nah, jadi mungkin tetap dicoba langkah-langkah normal itu, Pak. Ya mungkin nanti LKPP juga nggak tahu nih apakah kalau ada kesempatan dengan Menpan kita akan sampaikan kendala-kendala yang Pak Christian Gamas tadi. Kira-kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan nih Pak. Pak Christian, gimana Pak dilemanya? Semua merasa dilema ini Pak, gimana Pak? Betul Pak, walaupun memang tadi disampaikan kan bukan berarti kami tidak alergi sebenarnya Pak untuk mengusulkan dengan Menpan. Karena kronologis dan administrasinya sejak tahun 2017 itu kami terus sampai 2020 ini sih Pak, bersurat terus gitu kan. Cuman ya itu tadi Pak, artinya kalau tadi ya di daerah lain, karena kan kadang begini masalahnya, Pemprov wilayah Kaltim ini kan penduduknya sedikit, dan itu merupakan salah satu indikator pengangkatan sebenarnya. Jadi sebagai gambaran, Kaltim itu satu provinsi 10 kabupaten kota sekitar 3 juta orang.
itu kalau dibandingkan dengan tempat saya main dari kecil, kota Surabaya saja, itu masih kalah jumlah penduduknya. Nah, difaktorkan itu tadi, sehingga formasinya sedikit sekali. Makanya tadi saya sampaikan bahwa terakhir yang ada untuk CPNS itu kan 1 orang saja untuk 10 kabupaten kota dan 1 pemprov gitu kan, dan untuk Japung PPBJ-nya. Artinya ya ini sangat bagi kami ini sesuatu yang memang kami nggak bisa kendalikan. Nah, terus kalau terkait dengan UKPBJ gitu, agen pengadaan atau yang agen pengadaan kan memang bisa kita pakai yang UKPBJ level 3 gitu. Beberapa memang kami pantau, Pak, yang agen pengadaan ini pun juga mengeluh. Jadi salah satu yang UKPBJ yang udah bisa masuk jadi agen pengadaan ini juga mengeluhkan hal yang sama. Barusan aja dari dulu juga termasuk Pemkot yang masuk MCAI di Kaltim, itu juga mengeluh masalah krisis Japung ini gitu. Artinya ya seperti tidak ada solusi, Pak. Tapi mohon disampaikan aja deh, Pak, ke para pimpinan. Artinya peraturan ini tadi, praktek di lapangannya itu tadi, kadang bukan karena kami lalai atau kami tidak pengen melakukan hal ini, tapi kita sudah coba berbagai macam cara, tapi ya tidak bisa dipukul rata sama. Intinya sih seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ada kebijakan dari hal ini sih, karena kronologisnya kami juga sudah bersurat ke LKPP, kurang lebih ada 20-an poin kami sampaikan dengan lampiran dokumennya. Nah, itu semoga itu bisa dipertimbangkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Selanjutnya Pak Muklis, kalau misalkan ada lagi, karena mengingat waktunya juga. Pak Muji, mungkin mau menambahkan? Pak Muji, menambahkan. Pak Muji, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya tidak mengikuti jejak dari awal. Silakan Bapak, silakan. Suara didengar ya? Dengar ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, ya, jelas. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rovasio ini ya, telah memperjelas selama ini yang menjadi banyak pertanyaan di lapangannya. Ya mungkin yang disampaikan tidak menjawab semuanya, tapi ya sudah menjawab sebagian lah. Ya, jadi kita sangat penting, kalaulah tidak menjawab seperti pertanyaan dari Pak Gamas tadi ya, menampung persoalan-persoalan di lapangan. Ini sebagai acara ini sebagai sarana komunikasi lah. Mudah-mudahan akan banyak menemukan solusi ya, dan tidak harus dijawab hari ini, mungkin bisa dijawab bulan depan atau tahun depan itu ya. Tapi ini adalah sarana komunikasi yang penting nih. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rovasio ini yang bersedia hadir dalam acara komunikasi kita ini dengan para praktisi di lapangan yang sering tanya ke saya tidak bisa menjawab ya. Saya undanglah dari LKWP aja lah untuk bisa memperjelaskan hal ini. Gitu aja. Saya ucapkan terima kasih. Lanjut pada Pak Made karena waktu sudah habis. Ya kita tutup. Silakan testimoni. Kita kasih kesempatan Pak Made lah untuk mungkin bertanya. Silakan Pak Made. Kalau banyak pertanyaan katanya. Silakan Pak Made. Ya, makasih Pak Muklis. Pak Rovasio, gimana? Iya. Silakan Mas Made. Budi. Enggak. Ya, makasih Pak Muklis. Ini seperti di awal disampaikan, saya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kalau dapat giliran di terakhir-terakhir, kalau nggak dapat waktu ya nggak apa-apa, nanti saya jawab Pak Rovasio. Tapi kalau dikasih kesempatan sekali aja, ini teman-teman juga banyak mengkritik, ini pertanyaan saya sampaikan di sini, di forum ini. Begitu. Ini gini pertanyaannya Pak Rovasio, dalam penghitungan formasi, misal berdasarkan Perka LKPP 14 tahun 2013, hasil perhitungan JF pertama jauh lebih banyak formasinya dibanding JF muda. Bagaimana solusi pengembangan karir JF pertama tersebut terkait persyaratan untuk naik jenjang ke muda harus ada formasi yang lowong. Artinya ada piramida di sini begitu. Artinya tidak kondisi ngebulat begitu Pak. Artinya memang kalau misalkan tidak ada lowongan, yang muda ini yang pertama ini nggak di situ-situ aja, nggak bisa naik begitu Pak. Mohon tanggapannya Pak Rovasio. Ya baik Pak Budi. Sepertinya tadi mungkin sudah saya jelaskan juga ya Pak, dari mana tadi. Nah mungkin saya ulang Pak. Jadi untuk formasi ini Pak, memang di peraturan-peraturan terkait kepegawaian ASN ini kan
Menpan sangat strict gitu Pak mengatur formasi ini. Semua pengangkatan harus didahului dengan menghitung formasi, kecuali yang penyetaraan tadi. Penyetaraan nggak pakai hitung formasi. Nah, ya mungkin kita perlu lihat apa maksudnya Pak, niat baiknya kenapa formasi ini perlu dihitung akurat gitu, walaupun mungkin nggak 100% akurat. Jadi kan ini sebenarnya justru demi melindungi teman-teman yang jafung ini Pak. Jadi melindungi begini maksudnya. Jadi kan idealnya antara jumlah jafung yang dibutuhkan dengan beban kerja yang tersedia di suatu instansi itu kan harusnya berimbang gitu Pak. Nah, kalau misalnya jumlah jafungnya lebih banyak dari jumlah pekerjaannya, ya bisa jadi kan nanti rebutan pekerjaan. Atau sebaliknya jumlah jafungnya sedikit, pekerjaannya banyak, nanti malah kewalahan, nanti rangkap-rangkap seperti tadi yang disampaikan dari mana tadi itu. Nah, tapi kan dalam prakteknya terkadang instansi ketika mengajukan formasi juga pertimbangannya nggak selalu seideal itu, Pak. Ya, mungkin pertimbangannya mengakomodir berapa yang mau di-in-passing, muncullah formasi itu. Nah, dalam prakteknya ketika itu naik, akan ada yang naik pangkat, ya itu nanti akan terbentur, Pak. Jadi misalnya kalau formasi di atasnya sudah penuh, yang di bawah mau naik pangkat, ya tidak bisa atau belum bisa gitu sepanjang yang di atasnya belum kosong, belum lowong gitu Pak. Nah, untuk solusi jangka pendek Pak, sebenarnya ini bukan solusi tapi memang ketentuannya. Formasi ini kan sebenarnya bukan suatu hal yang statis yang mati Pak. Bisa direvisi, bisa diperbaiki sesuai kebutuhan organisasi, sesuai ya kondisi real di lapangan gitu. Nah, seandainya di suatu instansi katakanlah tadi ada yang mau naik pangkat, yang naik jabatan, tapi informasi di atasnya penuh, ya bisa saja Pak diusulkan revisi formasi. Karena di PP 11 2017 itu juga dimungkinkan. Cuma prosesnya ya harus dihitung ulang, kemudian disampaikan ke instansi pembinaan, disertai alasan-alasan kenapa diusulkan ada perubahan atau penambahan formasi baru Pak. Nah, kalau kita lihat dari aspek atau dari perspektif jafung, memang kan kalau dia sebagai jafung ini, sepanjang angka kreditnya terpenuhi, tercapai, syarat-syarat lainnya terpenuhi, ya dia merasa berhak untuk naik terus, 3A ke 3B, 3C, dan seterusnya gitu Pak. Tapi kalau kita lihat dari perspektif organisasi Pak, itu kan ya organisasi punya aturan yang rigid gitu Pak. Jadi kalau diangkat seseorang ke dalam suatu jabatan, itu kan di belakangnya rentetannya panjang Pak. Harus memberikan tunjangan, segala macam, pensiun, dan sebagainya itu. Nah, itu kan nanti implikasinya luas, Pak. Nah, jadi kalau dari sisi perspektif organisasi, misalnya kebutuhannya 5 untuk muda, ya harus 5 gitu, Pak. Ini bukan masalah kejam atau tega gitu, Pak. Ya, harus 5 gitu, Pak. Nggak boleh 6 atau 7 gitu. Nah, kalau dari perspektif jafungnya, katakanlah dari perspektif Pak Budinya, ya angka kredit saya sudah cukup, kenapa saya nggak boleh naik gitu kan? Nah, ini yang agak sulit dicari titik temunya ini Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi intinya formasi ini bukan sesuatu hal yang statis, yang mati Pak. Dimungkinkan direvisi Pak. Nah, itu sudah saya tanyakan ke BKN itu Pak. Siap. Bang ada gambaran lah Pak ini. Karena di sini ada orang yang sangat luar biasa di IFP, saya mengundang Pak Joko Pitono 1 menit untuk menyampaikan. Silakan Pak Pitono. Silakan Pak Sekung. Pak Sekretaris silakan. Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Silakan Pak Pitono. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Rovasio yang kami hormati, terima kasih materinya pada sore ini, pada Pak Muji Santosa yang menyediakan ruang dan waktunya sehingga teman-teman bisa bertemu di sini, menanyakan segala sesuatunya yang menjadi penasaran. Sebagai jafung semakin hari semakin tidak jelas nasibnya itu bisa dijelaskan oleh Pak Rovasio pada kesempatan ini. Jelas Pak ya, suara saya ya? Jelas Pak. Alhamdulillah suara saya jelas, dan juga Pak Merda. Terima kasih waktunya Pak Muklis. Silakan Pak. Terima kasih. Terus terang saya 21 Desember ini akan terus menyampaikan kepada semua pihak bahwa pasal 88 itu harus segera dipenuhi. Nah,
terkait dengan masalah-masalah di lapangan yang berharap semoga segera mendapatkan SDM yang siap. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau yang belum siap ya, tapi banyak yang sudah siap, yang SDM-nya lengkap sampai sekarang juga menunggu ikut gandol gitu. Itu yang sebenarnya kami IFPI, kami fungsional itu sangat membutuhkan kawan. Karena kalau di lapangan pekerjaan, pengadaan ini nanti kita berhadapan dengan yang non-fungsional, ya pengalaman yang sudah berjalan, paling lambat 2021, mestinya paling cepat dimulai tahun 2018, tapi faktanya tidak. Sehingga kami yang fungsional mau tidak mau banyak juga yang tersisihkan karena masih bisa ditempati oleh yang non-fungsional. Jadi harapan kami LKPP bisa menyisir yang memang sebenarnya SDM-nya siap, tapi sampai sekarang belum mengusulkan atau belum mengupayakan karir insan pengadaannya di fungsional. Kami sangat berharap segera ditegakkan. Banyak pertanyaan, apa sanksinya jika melanggar? Itu kira-kira pertanyaan apa sanksinya ketika nanti di 2021 SDM-nya ada tetapi tidak mengusulkan ke fungsional. Terima kasih waktunya, mohon maaf apabila ada sesuatu yang menyinggung dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanggapi Pak Moderator? Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Pitono. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hingga saat ini pasal 88 huruf A ini masih dibahas Pak. Cuma salah satu poin penting yang jadi pertimbangan, semua instansi yang sudah mengangkat pejabat fungsional dan tentunya teman-teman yang sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini, itu harus dihargai, diapresiasi Pak. Jangan sampai nanti karena ada kebijakan, ya perubahan kebijakan, merasa dikecewakan atau disia-siakan sudah jafung, ternyata kebijakannya ternyata tidak berpihak ke teman-teman IFPI katakanlah yang sudah jafung ini. Nah itu jadi satu pertimbangan itu Pak. Jadi dalam menyusun katakanlah nanti seandainya ada revisi itu nanti akan tetap memperhatikan itu Pak. Jadi jangan sampai seolah-olah nanti teman-teman yang sudah jafung, yang sudah bersusah payah masuk ke jafung ini seolah-olah merasa nggak ya sia-sialah perjuangannya selama ini. Nah, itu jadi pertimbangan, Pak. Cuma kan ini juga terkait hal yang lebih luas, Pak. Jadi juga dilihat kesiapan jafung yang ada sekarang, UKPBJ-nya termasuk yang siap menjadi agen pengadaan. Nah, itu kan jadi pertimbangan sendiri. Jadi mungkin kira-kira gambaran besarnya itu kebijakan ini tetap berlaku untuk teman-teman yang atau instansi yang sudah siap, tapi tentunya bagi instansi yang ya seperti tempat Pak Christian Gamas tadi yang ya walaupun dipaksa sekalipun juga akan kesulitan, nah itu tetap akan jadi pengaturan khusus Pak sendiri itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Saya belum bisa memberikan jawabannya karena sekarang pun lagi rapat ini Pak, membahas pasal 88 huruf A ini Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Lanjut ini ya, Bang Made, Budi. Gimana Pak? Oh ya. Karena waktu gimana Pak? Statementnya nih. Dari Bapak Puji, gimana Pak Puji? Masih ada kesempatan satu penanya lagi atau gimana? Ya. Cukupkan. Waktu dari oh, ya. closing statement dari Pak narasumber ya, Mas Budi. Silakan. Ya, silakan closing statement dari Pak Robazio untuk dalam kegiatan ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang turut serta dalam kegiatan ini. LKPP sangat menghargai Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan ya stakeholder Jafung pengelola pengadaan barang jasa ini. Pemilik Jafung pengelola pengadaan barang jasa ini Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang saya tangkap, saya peroleh dari kegiatan ini ya nanti akan saya sampaikan melalui mekanisme yang tersedia gitu. Nah, dalam penyampaian tadi seandainya ada yang kurang berkenan, yang kurang pas, saya mohon maaf Bapak Ibu, tapi sekali lagi atas nama LKPP saya mengucapkan terima kasih. Jadi memang forum-forum semacam ini memang dibutuhkan juga oleh LKPP untuk menangkap aspirasi dari akar rumput lah kira-kira kalau gitu bahasanya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Robasio.
Bapak Muji ada closing statement, silakan Bapak. Cukup Pak, sudah cukup, lanjut aja. Siap. Pak Muklis? Sudah, oke, bisa. Ya, terima kasih Pak Rovasio sebagai narasumber hari ini yang memberikan materi yang luar biasa hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari acara hari ini, bahwa kita bersemangatlah menyambut untuk tantangan 2021 begitu. Tapi tadi dari sisi dilematis seperti yang disampaikan Pak Kris, seperti contohnya LKPP sebagai lembaga pembina senantiasa menelurkan solusi-solusi yang terbaik lah begitu Pak. Begitu. Kami terus terang penggiat Japung pengelola pengadaan barang dan jasa sangat mengharapkan hal-hal seperti itu begitu. Sebagai lembaga pembina untuk menjaga kompeten, karir, insentif dan integritas Japung PBJ, kami harapkan senantiasa berkolaborasi seperti adanya organisasi seperti IP begitu Pak ke depannya. Nah, artinya dalam kegiatan ini kita petik banyak manfaat. Nanti di kemudian hari Pak Muji dalam kegiatan dan lewat Muji Santoso Training and Consultant and Training di kemudian hari bisa melenggarkan hal yang sama. Karena masih ada beberapa hal yang PR, ada beberapa hal, ada pertanyaan yang belum terjawab begitu. Nanti biar Bapak Rovasio nggak berhutang begitu. Oke, demikian dari saya sebagai moderator dalam kesempatan ini. Dalam penyampaian seandainya ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Selamat sore.